Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai persamaan eksponensial bagian 2. Kalau kemarin kita belajar mengenai persamaan eksponensial bagian 1 ya. Kemarin sudah ada 3 poin yang kita pelajari, sekarang kita lanjutkan. Ini persamaan eksponensial. Yang selanjutnya berarti yang bagian 4 ya. Di sini ada jika A pangkat fx itu sama dengan B pangkat fx dengan A lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, sedangkan B-nya lebih dari 0 dan B-nya tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Maksudnya begini, jika A dan B ini bilangan berbeda, kemudian pangkatnya sama, maka supaya hasilnya sama, itu pangkatnya harus 0. Kenapa? Karena bilangan pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi di sini misalkan 5 pangkat 0 itu akan sama dengan 3 pangkat 0. Hasilnya 1. Begitu ya. Kemudian yang nomor 5. Jika ada A, kemudian dikalikan A pangkat fx ini dikuadratkan, ditambah dengan B kalikan A pangkat fx, kemudian ditambah C, maka bentuk seperti ini, kita lihat, ini ada kuadratnya, ini tidak. Jadi kita bawa ke persamaan kuadrat. Jadi nanti kita misalkan kita bawa ke persamaan kuadrat nanti. Yang keenam, jika ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka perhatikan di sini, bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda. Nah, dari sini saja kemungkinannya pertama itu jelas bahwa pangkatnya kiri akan sama dengan pangkatnya kanan. Supaya sama ya mestinya ya. Jadi yang pertama itu kemungkinannya adalah pangkat sama, artinya fx sama dengan gx. Masalah nanti simbol, maksudnya h, f, g, bisa beda-beda. Maksudnya f itu tidak selalu di atas atau g ini juga tidak selalu di atas bagian kanan. Tapi yang jelas di sini, ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda. Sedangkan bilangan pokok dan pangkat itu semua sama-sama ada variabel x-nya. Kemudian yang kedua, hx-nya sama dengan 1, atau bilangan pokoknya sama dengan 1. Jadi di sini, jika hx atau bilangan pokoknya ini 1, pangkat berapapun nanti akan hasilnya 1. Artinya kalau di sini misalkan 1 pangkat 1000, kemudian di sini 1 pangkat 2, itu nanti tetap hasilnya akan sama gitu ya. Kemudian yang ketiga, hx sama dengan 0, artinya bilangan pokok sama dengan 0 dengan syarat bahwa f sama g-nya nanti adalah bilangan positif atau lebih dari 0. Nih, kenapa? Karena jika 0 pangkat bilangan, itu akan hasilnya 0. Misalkan 0 pangkat 5 dengan 0 pangkat 100, pangkat 1000, sama ya. Nah, tapi di sini ada syaratnya bahwa pangkatnya itu harus positif. Kenapa? Karena kalau ini 0, misalkan ini 0 pangkat 0, itu tidak didefinisikan. Artinya 0 pangkat 0 itu tidak didefinisikan. Begitu juga 0 pangkatnya negatif. Kenapa? Karena kalau 0 pangkatnya negatif, itu kan berarti 0 menjadi penyebut. Padahal suatu pembagian itu didefinisikan itu jika penyebut tidak sama dengan 0. Jadi suatu pembagian itu penyebut tidak boleh 0. Jadi di sini punya syarat bahwa pangkatnya harus positif. Kemudian yang keempat, hx atau bilangan pokoknya sama dengan min 1. Artinya di sini kalau min 1 pangkat 2 dengan min 1 pangkat 6, itu kan berarti hasilnya sama, yaitu 1. Sedangkan kalau min 1 pangkat 3 dengan min 1 pangkat 5, itu kan sama, min 1. Nah, kenapa di sini ada syaratnya begini, begitu ya. Jadi kalau misalkan ini genap, fx-nya, yang kiri ini pangkatnya genap, berarti kalau yang kanan genap juga, itu nanti hasilnya akan 1, maka sama. Tapi kalau kiri ini genap, kemudian yang kanan itu ganjil, hasilnya akan berbeda, satunya min, satunya plus. Jadi supaya sama, itu pangkat kiri harus ganjil, kanan ganjil, atau kiri genap, atau kanan genap. Misalkan nanti di sini yang F bagian kiri,
itu pangkatnya adalah min 2, sedangkan yang kanan adalah 4, bagaimana? Tidak masalah dengan min dan plusnya. Kenapa? Karena misalkan ini min 1, ini kan bilangan pokoknya min 1 nih. Min 1 pangkat min 2, itu kan berarti kan seper. Di bawahnya kan ya. Jadi min 2 pangkatnya 2. Jadi bilangan pokoknya itu min 1, kemudian nanti pangkatnya itu min 2, berarti kan di bawah. Berarti hasilnya adalah 1 juga. Jadi penyebutnya 1, berarti nanti 1/1 gitu kan ya. Kalau yang kanan ini pangkatnya 4, berarti kan langsung ini 1. Nah, jadi nanti tidak masalah ini min atau plus, yang jelas genap semua ya. Enggak masalah ini min 2, ini 6, ini min 3, ini 5. Nanti itu dianggapnya ganjil semua atau genap semua. Bisa ya? Kita langsung ke contoh. 5 pangkat X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 3 pangkat X kuadrat min 6X min 16. Di sini kita lihat bilangan pokok kiri itu 5, kanannya adalah 3. Tapi pangkatnya sama. Jadi supaya sama, ini berarti pangkatnya harus 0, karena 5 pangkat 0 itu sama dengan 1, dan 3 pangkat 0 adalah 1. Dah, berarti pangkatnya sama dengan 0, kita tinggal faktorkan aja. Jadi ini ada beberapa kemungkinan, bisa 16, bisa 28, bisa 44. Nah, kira-kira yang jadi 6 berapa? Mestinya adalah 28 ya. Supaya ini min 6, berarti yang min itu adalah yang 8, yang plus adalah yang 2. Nah, kalau sudah begini, lanjut, bisa ini. X plus 2 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Nah, selesai. Bisa ya? Yuk lanjut ke contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 3X plus 2 kali 5 pangkat min 3X sama dengan 15. Kok ini beda dengan yang tadi ya? Ayo coba kita kerjakan. Nih, kita lihat. 15 ini asalnya bilangan berapa ya? Nah, kalau sudah begini, ini bilangan pokok yang sama kita jadikan satu ruas. Misalkan 3 ini kita bawa ke kiri, kemudian 5-nya ini kita bawa ke kanan. Jadi nanti ini 3-nya ini ke bawah, karena dibagi ya. Karena ini kali, kalau ini kita pindah kiri, jadinya kita bagi ini, jadi bagi di bawah. Dah, kalau ini pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Ini 3 pangkat 1, ini 5 pangkat 1. Berarti ini 3 pangkat 3X plus 2 min 1, yang ini 5 pangkat 1 min 3. Nah, yang atas adalah, kenapa yang bawah kok 3X-nya di depan? Tidak masalah ya, ini kan berarti 1 plus 3X dengan 3X plus 1 kan sama. Kita lihat, bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Berarti pangkatnya harus 0. Nah, selesai. Nah, udah ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X plus 1 plus 2 pangkat X sama dengan 3. Nah, soalnya adalah ini. 2 pangkat 2X plus 1 itu berarti 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 1. Kenapa? Karena kalau dikali pangkatnya kan dijumlah. Ya. Kemudian 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian di sini 2 pangkat 2X itu sama juga 2 pangkat X kali 2. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Nah, kita lihat. Ini kan berarti 2 pangkat 2X kan yang atas. Ya. Lihat 2 pangkat X, yang ini dikuadratkan, yang ini tidak. Jadi ini kita bawa ke bentuk persamaan kuadrat. Misalkan 2 pangkat X itu adalah A, berarti ini 2A kuadrat plus A min 3 sama dengan 0. Faktorkan. Nah, ini saya ambil 1 sama 3. Nah, terserahlah nanti benar apa salah. Kalau salah berarti kita ganti aja. Ini 2A dengan A. Nah, sekarang supaya hasilnya A. Coba kalau ini berarti 1 kali A itu A. 2A kali 3 berarti 6A, bisa enggak jadi A? Tidak bisa, berarti yang ini salah. Kita geser aja 1 sama 3-nya. Nah,
ini yang tengah dengan tengah itu 3A, pinggir dengan pinggir itu 2A. Bisa enggak jadi 1? Bisa. Jadi yang plus itu yang 3, yang min yang 2. Nah, kenapa di sini yang plus ini? Karena yang menyebabkan 3 itu ini. Nih, kemudian yang menyebabkan 2 ini. Jadi tandanya min di bagian sini. Nah, untuk yang bagian depan berarti 2A plus 3 sama dengan 0 atau A min 1 sama dengan 0. Yang depan berarti A sama dengan min 3/2, yang belakang A sama dengan 1. Kita perhatikan di sini. Ini belum selesai loh ya. Biasanya ada itu anak itu yang sampai sini, kemudian ditulis HP-nya selesai. HP-nya berapa? Min 3/2,1. Salah ya. Awas, kita lihat soal. Soalnya itu variabelnya adalah X. Berarti kalau ini masih A belum selesai. Bagaimana? Ya, A tadi siapa? Hati-hati adalah 2 pangkat X. Berarti ini adalah 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Coba kita pikirkan. 2 itu bilangan positif. Pangkat berapa? Jadi bilangan min. Bisa enggak ya? Bilangan positif, ini 2. Terus pangkatkan berapa supaya hasilnya min? 2 pangkat berapa? Bisa enggak? 2 dijejer ya. Bisa enggak nanti jadi bilangan negatif? Tidak bisa. Nah, jadi di sini untuk yang depan itu tidak mungkin. Nah, ini kan. Yang depan tidak mungkin. Kalau yang belakang bisa. Ini 2 pangkat X itu kan sama dengan 1 di sini. Jadi nanti 2 pangkat X itu sama dengan di sini 2 pangkat 0 ya ini ya. Salah ini ya. Tolong diganti nih. 2 pangkat 0. Jadi nanti X-nya sama dengan 0. Artinya di sini nanti ganti tolong. Salah ini. X-nya sama dengan 0. Ya. Ini salah ketik. Maaf. Ganti ya. Terus sekarang yang nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian 25 pangkat X plus 5 pangkat 3 min 2X sama dengan 30. Nah, ini 25 itu berarti kan 5 pangkat 2. Berarti ini adalah 5 pangkat 2X. Kenapa ini di bawah? Karena ini kan pangkatnya negatif, berarti kan di bawah gitu ya. Dah, sekarang kita misalkan ini ada 5 pangkat 2X di atas, 5 pangkat 2X di bawah, berarti kita misalkan 5 pangkat 2X-nya adalah A, jadi ini adalah A plus 5 pangkat 3 berarti 125 per A. Dah. Nah, setelah itu supaya tidak ada pembaginya di bawah, kita kali semuanya dengan A, berarti ini A kuadrat plus 125 min 30A sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini kita pindah aja ini di depan sini, ini ke belakang. Kemudian kita faktorkan. 125 itu berarti 25 kali 3. Atau 5 kali nih. 25 benar ya. Bentar. Nih. Jadi sampai sini. 25 kali 5. Nah, supaya jadi min 30 berarti tadi itu berarti ini min, sini min juga. Min kali min plus ya. Kemudian ini A-nya sama dengan 5, sama A-nya sama dengan 25. Dah, berarti nanti belum selesai ya. Ini A-nya berarti nanti adalah 5 pangkat 2X. Berarti nanti ini 5 pangkat 2X sama dengan 5. Ini 5 pangkat 1, ini 5 pangkat 2 ya. Nah, X sama dengan setengah. 1. Dah, bisa ya?
Jadi nanti ini kita, nanti kalau kalian nulis ini tulis di bawahnya lanjut gini aja, bawahnya aja biar urut tahu ya. Jadi di sini nanti 5 pangkat 2X sama dengan 5 taruh di sini, kemudian ini 5 pangkat 2X sama dengan 25 taruh di sini gitu ya. Biar urut ke bawah nanti melihatnya mudah, biar jelas. Kemudian contoh kelima. Di sini. X kuadrat min X min 1 pangkat X plus 2, plus 3 sama dengan X kuadrat min X min 1 pangkatnya ini tak taruh sini. Dah, berarti nanti kita lihat. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda. Jadi ada berapa kemungkinan tadi? 4 gitu ya. Jadi kemungkinan yang pertama adalah kita lihat pangkatnya ini sama. Nah, kemungkinan pertama pangkat sama, berarti X plus 3 sama dengan X kuadrat min 3. Dah, berarti X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ini macam-macam ya, ini bisa dipindah ke kiri, terus nanti kalau itu min semua, kalikan min, biar plus X kuadratnya. Atau ini pindah ke kanan sama dengan 0, boleh. Jadi hasilnya adalah X kuadrat, ini pindah ke sini min, ini pindah ke sini min 6 sama dengan 0. Kita balik aja yang kanan, kita taruh kiri kita taruh kanan. Atau pindah kiri terus kalikan negatif ya. Setelah itu kita faktorkan. 6 itu berarti ada beberapa kemungkinan, bisa 16, bisa 23. Karena di sini supaya 1 berarti nanti kita 23. Di sini kan min. Berarti ini min 3 sama 2. Ketemunya adalah ini. Nah, bisa ya. Setelah itu jika bilangan pokoknya 1 bagaimana? Kita lihat. Berarti X kuadrat min X min 1 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita pindah ke kiri. Kita faktorkan. Tahu ya, ini 1, 2 supaya ini min, berarti yang min itu yang 2, yang plus yang 1. Untuk hasilnya saya kira bisa ini. Kemungkinan yang ketiga, setelah ini bilangan pokok 1, berarti bilangan pokok sama dengan berapa tadi? 0. Atau min 1, gitu ya. Ya, ini min 1 dulu. Untuk ini kemungkinannya bisa dibalik-balik juga ya. Jadi kalau misalkan ini saya tulis bilangan pokoknya min 1 dulu, boleh ya. Dengan syarat bahwa nanti pangkatnya genap semua atau ganjil semua. Nih, di sini X kuadrat min X min 1 berarti sama dengan min 1. X kuadrat min X sama dengan 0. Tahu ya, ini pindah sana kan berarti 0. Sini 0 juga. X kuadrat min X, karena sama-sama ada X-nya keluar. Dah, X-nya yang depan 0, yang belakangnya 1. Karena X-nya sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Berarti nanti X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Dah, belum selesai loh ya ini. Masih ada apa? Syarat. Syarat pangkatnya harus genap semua atau ganjil semua. Jadi nilai 0 sama 1 ini kita masukkan ke pangkatnya ini. Pangkat kiri sama pangkat kanan. Untuk yang pangkat kiri itu berarti nanti ini kita masukkan ke X plus 3. Jadi ini kita masukkan ke kiri. Nah, terus kita masukkan ke kanan. Tahu ya, kita tinggal ganti 0. Kalau ini 0 kan berarti 3, kalau yang ini min 3. Ini hasilnya nanti min 3 ya ini ya. Ditulis saja min 3, ini kurang min ini. Tadi tidak masalah itu min atau plus, yang penting ganjil gitu ya. Ini min 3, tambahin nanti. Untuk X sama dengan 1, berarti nanti kita masukkan ke kiri. Berarti X plus 3 itu nanti akan sama dengan 4 genap. Kalau yang kanan, min 2, genap juga ya. Jadi yang kiri untuk X sama dengan 0 itu ganjil semua. Untuk X sama dengan 1 genap semua, berarti 0 sama 1 memenuhi. Jadi ini memenuhi semua ya. Min 2, 3, min 1, 2, 0 sama 1 itu memenuhi semua. Kemudian minta tolong tadi ini ditambahi lagi min gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, syaratnya bilangan pokok sama dengan 0. Dengan syarat pangkatnya positif. Nih, X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan bisa enggak ini ya?
Ini faktorkan berarti nanti 1 sama 1 ketemunya 1. Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kita harus ingat apa? Ingat rumus ABC. Nah, jika ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 sama 2-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini berarti A-nya itu 1, B-nya min 1, C-nya min 1. Tinggal masuk saja. Nah, ini min 1 kuadrat, min 4AC. C-nya adalah min 1, 2A. Bisa ya? Tinggal masuk saja ini. Min ini plus, min 1 kuadrat adalah 1, ini min kali min berarti plus juga. Berarti di sini adalah akar 5, 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, di sini ada 2, yaitu 1 plus akar 5 per 2 atau 1 min akar 5 per 2. Dengan syaratnya adalah pangkatnya positif atau lebih dari 0, jadi nanti kita masukkan masing-masing. Kita masukkan ke kiri. Berarti ini 1 plus akar 5 per 2 plus 3. Kita tidak usah menghitung itu angkanya berapa ya. Kita butuhnya adalah positif atau negatif gitu aja. Artinya di sini kita lihat. 1 plus akar 5 per 2 itu bilangan positif. Kalau ditambah 3 mesti positif. Jadi ini mesti positif. Enggak tahu itu nilainya berapa gitu ya. Terus kita masukkan ke yang kanan. Yang kanan itu berarti E kuadrat min 3, berarti ini kita kuadratkan terus dikurangi 3. Kenapa ketemunya negatif? Itu caranya begini. Akar 5 itu kan 2 lebih. Kenapa 2 lebih? Karena itu kan 4 lebih. 4 saja 2, berarti kan itu 5, itu kan berarti kan 2 lebih kalau di akar gitu ya. Bayangkan ini adalah bilangan 2 lebih ditambah 1. Berarti kan 3 lebih. 3 lebih dibagi 2. 3 lebih dibagi 2 itu berarti kan misalkan ini tak ambil 3 per 2, 3 komanya kan sedikit ini ya. 3, berapa dibagi 2. Itu kalau tak kuadratkan kan berarti ini 9 lebih. 9 lebih dibagi 4. 9 lebih dibagi 4 itu kalau misalkan itu dibandingkan dengan 4 besar mana? Kok 4? 3. Besar mana kira-kira? Besar 3. Berarti nanti mesti hasilnya adalah negatif. Tahu ya? Jadi tidak usah nilainya itu fix-nya berapa, tapi kita kira-kira nilainya itu plus apa min begitu. Jadi ini kan sekitar 9 lebih, kemudian dibagi 4 itu dengan 3 kan besar 3, berarti ini agak kecil dikurangi besar kan negatif gitu ya caranya. Kemudian yang satunya lagi. Kenapa ini kali tidak memenuhi? Karena ini positif, yang ini negatif gitu ya. Yang satunya adalah 1 min akar 5 per 2. Berarti nanti kita masukkan saja. Ya. Ini 1 min akar 5. Di sini akar 5 itu berarti tadi kan 2 lebih ya. 1 dikurangi 2 lebih. Berarti kan min 1. Berapa gitu kan ya. Bagi 2 tambah 3. Ini kan 3. Jelas positif ya. Ini kan kurang dari 3. Kemudian min kurang dari 3 maksudnya. Kemudian selanjutnya yang satunya lagi, X kuadrat min 3. Kalau kita ganti dengan 1 min akar 5 per 2 kuadrat, kemudian kurangi 3, itu hasilnya negatif. Kenapa? Bandingkan aja dengan yang atas. Atasnya itu 1 ditambah saja, itu hasilnya dengan 3, itu masih besar 3. Tapi kalau ini 1 dikurangi, di sini kan 2 lebih. Itu kan mestinya hasilnya lebih kecil dari ini. Kurangi 3, jelas itu adalah bilangan negatif kan? Ya, bisa ya? Jadi ini 1 dikurangi 2 lebih. Berarti kan min 1 lebih bagi 2 kuadrat dengan 3 kan jelas, besar 3. Jadi 2-nya tidak memenuhi ya. Artinya apa di sini? Yang memenuhi adalah yang tadi kemungkinan 1, 2, 3. Siapa? Ini. Nah, nanti coba diulang-ulang supaya jelas. Kemudian ditulis biar tahu ya.
Cukup sekian dulu. Assalamualaikum. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya.